سبيل الدموع سبيل مريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Islam, ada beberapa tempat yang biasa dihuni jin atau setan berdasarkan dalil-dalil yang sahih, yaitu pertama, laut. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas laut, kemudian ia mengutus bala tentaranya. Hadis riwayat Muslim nomor 2813. Kedua, pasar. Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mengatakan, "Jika kamu bisa, janganlah menjadi orang yang pertama masuk pasar dan yang terakhir keluar pasar, karena pasar adalah tempat berkumpulnya setan dan di sana mereka menancapkan benderanya." Hadis riwayat Muslim nomor 2451. Mengapa dikatakan pasar adalah tempat berkumpulnya setan? Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan, karena pasar umumnya adalah tempat orang curang, menipu, transaksi riba, sumpah palsu, menyalahi janji, tidak ingat Allah, dan aktivitas lainnya yang semakna. Ketiga, tempat buang hajat atau WC. Sesungguhnya tempat buang hajat atau WC itu didatangi setan. Jika kalian masuk WC, maka ucapkanlah a'udzubillahi minal khubutsi wal khabaits, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari setan laki-laki maupun perempuan. Hadits riwayat Abu Daud. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah terkait tempat buang hajat atau WC, jangan berlama-lama di tempat itu tanpa keperluan, karena berdiam lama di tempat itu adalah dibenci. Karena itu, WC adalah tempat keberadaan setan dan tempat disingkapnya aurat. Keempat, kamar mandi. Nabi SAW bersabda, "Bumi itu seluruhnya adalah masjid atau tempat sholat, kecuali kuburan dan kamar mandi." Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 612. Kelima, makam atau kuburan. Disebut pada hadis di atas, di mana ada dua tempat yang tidak boleh digunakan untuk sholat, yakni kuburan dan kamar mandi. Ini karena kedua tempat tersebut termasuk tempat yang biasa dihuni setan. Kedua adalah hadis berikut, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan, karena setan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim nomor 1860. Sisi pendalilan hadis di atas, Nabi SAW menyebut rumah yang tidak dibacakan ayat Al-Quran, khususnya surat Al-Baqarah, maka itu ibarat kuburan yang setan biasa berdiam di sana. Keenam, rumah kosong yang jarang dihuni atau pemukiman tak berpenghuni. Nabi SAW bersabda, "Janganlah jadikan rumah kalian seperti kuburan, karena setan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah." Sisi pendalilan, hadis ini mengibaratkan rumah yang sepi dari membaca Al-Quran seperti kuburan. Kuburan itu termasuk tempat yang jarang didatangi manusia, maka itu juga jadi tempat mangkalnya para setan. Demikian pula rumah kosong yang jarang dihuni manusia, keadaannya seperti itu. Sementara itu dalam hadis lainnya disebutkan perkataan Nabi SAW kepada seorang pelayannya, yakni Sauban radhiyallahu anhu, "Janganlah kamu tinggal di tempat yang jauh dari pemukiman, karena tinggal di tempat yang jauh dari pemukiman itu seperti tinggal di kuburan." Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad nomor 579 dan dihasankan Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Abadul Mufrad nomor 451. Sisi pendalilan hadis ini sama dengan sisi pendalilan larangan menjadikan rumah seperti kuburan sebagaimana disebutkan sebelumnya. Ketujuh, gurun, goa, dan daerah kosong lainnya yang jarang dihuni manusia. Sebagaimana hadis yang telah ditulis, yakni, janganlah kamu tinggal di tempat yang jauh dari pemukiman. Syekh Wahid Abdus Salam Bali menyatakan, jin itu lebih suka memilih untuk tinggal di lokasi-lokasi yang sepi dari manusia seperti gurun-gurun, dan di antara mereka ada yang suka tinggal di tempat-tempat sampah, lokasi kotor, dan di antara mereka ada yang memilih tinggal bersama manusia. Kedelapan, rumah yang di dalamnya ada anjing atau gambar makhluk hidup. Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya malaikat rahmat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar." Hadis riwayat Bukhari nomor 3226 dan Muslim nomor 2106. Sisi pendalilan, jika malaikat rahmat tak mau masuk ke rumah yang kita huni,
maka setanlah yang berkesempatan masuk ke rumah-rumah kita. Wa na'udzubillahi min dzalik. Lepas permasalahan foto, disarankan jangan pernah pasang atau gantungkan foto makhluk hidup apapun di dalam rumah kita. Terlebih foto yang dianggap wali, syekh, dan sebagainya yang dapat menggiring pada kesyirikan. Kesembilan, rumah yang di dalamnya ada patung, termasuk asbak berbentuk patung atau makhluk hidup. Nabi SAW bersabda, para malaikat rahmat tidak akan masuk ke sebuah rumah yang di dalamnya ada patung-patung atau gambar-gambar. Hadis riwayat Muslim nomor 5511. Sisi pendalilan, jika malaikat rahmat tak masuk, berarti setan yang akan menghuninya. Kesepuluh, rumah yang di dalamnya ada loncengnya. Nabi SAW bersabda, para malaikat tidak akan menemani seseorang yang di dalamnya ada anjing dan lonceng. Hadis riwayat Muslim nomor 2113. Beliau juga bersabda, lonceng itu seruling setan. Hadis riwayat Muslim nomor 2114. Sisi pendalilan, jika malaikat rahmat tak masuk, berarti setan yang akan menghuninya. Kesebelas, lubang tanah. Abdullah bin Sirij radhiyallahu anhu mengatakan, janganlah salah seorang di antara kalian kencing di lubang tanah. Mereka bertanya kepada Qatadah rahimahullah, apa yang menyebabkan dibencinya kencing di lubang? Qatadah menjawab, dikatakan bahwa lubang tanah adalah tempat tinggal jin. Hadis riwayat Ahmad nomor 20.775. Kedua-belas, kandang unta. Nabi SAW bersabda, janganlah kalian sholat di kandang-kandang unta karena di sana terdapat setan. Hadis riwayat Abu Daud nomor 184. Ketiga-belas, tempat tengah-tengah antara teduh dan panas. Rasulullah SAW bersabda, jika kalian berada di tempat yang panas, lalu tiba-tiba bayangan bangunan menutupi kita sebagian sehingga terkena teduh, maka hendaknya dia pindah. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Abu Daud nomor 4823. Salah seorang sahabat Nabi SAW mengatakan, Rasulullah SAW melarang duduk di antara tempat yang terkena panas dan tempat yang terkena naungannya atau tempat yang teduh. Beliau SAW bersabda, itu adalah tempat duduknya setan. Hadis riwayat Ahmad nomor 15.421 dan disahihkan oleh Syuaib Al-Arnaut rahimahullah. Bagi mereka yang duduk di tempat yang terkena teduh dan panas, atau mereka yang duduk di tempat yang semua kena panas, agar dia berpindah ke tempat yang semuanya teduh. Dalilnya, Qais bin Abi Hazim menceritakan dari ayahnya. Abi Hazim radhiyallahu anhu bercerita, Nabi SAW melihat aku duduk di bawah terik matahari. Lalu beliau SAW bersabda, pindahlah ke tempat yang teduh. Hadis riwayat Al-Hakim nomor 271. Ke-14, tempat kesyirikan seperti rumah dukun dan sebagainya. Allah Ta'ala berfirman, apakah akan aku beritakan kepada kalian kepada siapa setan-setan itu turun? Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta, lagi banyak berbuat dosa. Mereka menghadapkan pendengaran kepada setan itu, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta. Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Quran Surat Asy-Syura nomor 221 sampai 223. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu para dukun dan yang semisal dengan mereka, tukang dusta lagi pendurhaka. Mereka sealiran dengan setan, karena setan juga tukang dusta lagi pendurhaka. Ke-15, rumah yang ada terdapat tanda salib. Aisyah radhiyallahu anha memberitakan, Nabi SAW tidaklah meninggalkan salib di rumahnya, melainkan beliau menghapusnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5952. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.